Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Raska Channel. Udah lama nggak bikin video, ya maklum ada sedikit keperluan. Dan sekarang di kesempatan kali ini saya akan coba mereaksi sebuah video tentang keberhasilan timnas kita menghadapi Jordania di laga pamungkas Piala Asia Under 23. Dan kita pasti semua bangga, terutama saya, melihat perkembangan timnas kita yang akhir-akhirnya ternyata terus menanjak naik berkat gemblengan dari Coach Shin. Mental kita terasa, fisik, stamina, dan visi permainan kita juga lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu. Di sini saya akan coba mengomentari sedikit nanti di belakang. Nah, oh ya, untuk teman-teman silahkan like, komen, subscribe untuk perkembangan channel supaya bisa berkembang dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi ya. Mari kita lihat video ulasan berikut. Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Di laga penentuannya, skuad Garuda Muda berhasil membabat habis Jordania dengan menang bantai 1-4. Ini adalah sejarah membanggakan karena untuk pertama kalinya skuad Garuda Muda lolos ke babak 8 besar. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kelolosan Timnas Indonesia U23 sebagai berikut. Optimis lolos meskipun sempat dilanda masalah. Tim nasional Indonesia datang ke Piala Asia U23 dengan berbagai masalah yang melanda. Shin Tae-yong mengeluh persiapan skuad Garuda Muda yang cukup mepet dan kurang maksimal. Shin Tae-yong bilang jika persiapan yang telah disusunnya nggak berjalan dengan sempurna. Alasannya nggak semua klub mau melepas para pemain mudanya ke pemusatan latihan. Shin Tae-yong menilai durasi persiapan Timnas Indonesia U23 dianggap kurang cukup. Pelatih Korea Selatan ini hanya diberikan waktu selama 2 minggu saja untuk bisa menyusun skuadnya. Perjuangan Timnas Indonesia semakin berat mengingat skuad Garuda Muda berstatus sebagai tim debutan. Mereka juga langsung tergabung dalam grup yang cukup sulit. Untuk bisa bersaing, Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Timnas Qatar, Australia, dan Jordania. Di atas kertas, komposisi ketiga negara ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi skuad Garuda Muda diberikan target yang sangat sulit untuk digapai untuk sebuah tim debutan. PSSI menargetkan kalau pasukan Shin Tae-yong untuk bisa menembus babak 8 besar. Tetapi atas keinginan Shin Tae-yong sendiri, targetnya meningkat menjadi lolos ke semifinal. Muhammad Kusnaini selaku pundit lokal terkejut dengan target tinggi PSSI. Bungkus mengatakan target tersebut dianggap cukup ambisius dan bakal dinilai menyulitkan Shin Tae-yong. Pasalnya, materi pemain skuad Garuda Muda dianggap nggak mendukung. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain ke pemusatan latihan yang mayoritas adalah pemain lokal yang bermain Catatan ya teman-teman, Coach Shin ini tipikal orang yang optimis mengatakan kalau dan skuad Garuda realistis Muda ya. siap untuk Saya bertempur. suka. Dirinya bakal memberikan performa yang Tipe terbaik orang demi seperti memenuhi Coach Shin. ambisi tersebut. Cetak sejarah, kalahkan Australia. Hal yang dikhawatirkan Bungkus benar-benar terjadi di pertandingan perdana. Skuad Garuda Muda harus menelan kekalahan atas tim tuan rumah Qatar dengan skor akhir 2-0. Akan tetapi, publik sepak bola Indonesia justru mengapresiasi kekalahan skuad Garuda Muda. Witan Sulaiman dan kawan-kawan dianggap sudah berjuang mati-matian untuk meraih kemenangan. Para netizen menganggap wasit telah menghancurkan permainan Timnas Indonesia. Nasrullah Kabirov beberapa kali mengambil keputusan janggal yang merugikan skuad Garuda Muda. Salah satu keputusan janggalnya adalah dengan memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner. Padahal pemain FC Utrecht U21 ini nggak melakukan pelanggaran yang cukup keras.
Setelah kekalahan atas Qatar, peluang timnas Indonesia lolos ke 8 besar dianggap cukup sulit. Pasalnya di pertandingan kedua, skuad Garuda Muda berhadapan dengan tim unggulan Australia. Sintayong menyebut performa Australia jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Meskipun begitu, sang pelatih sudah menyiapkan taktik khusus untuk meredam agresivitas skuad Kangguru. Sintayong menargetkan anak asuhnya untuk bisa bermain lebih baik dan mampu merepotkan Australia. Hebatnya, skuad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan dengan keunggulan tipis 1-0. Komang Teguh menjadi pahlawan kemenangan setelah mampu mencetak satu-satunya gol. Skuad Garuda Muda mencetak sejarah dan mengakhiri kutukannya saat berjumpa dengan Australia. Seperti diketahui, dalam 3 pertemuan terakhir atas Australia, skuad Garuda Muda selalu menelan kekalahan. Erick Thohir menyebut kemenangan ini dianggap cukup penting. Pasalnya, ini akan menjadi modal bagus skuad Garuda Muda menghadapi Jordania. Walaupun meraih kemenangan, Sintayong justru belum puas dengan penampilan tim nasional Indonesia. Penuhi target lolos 8 besar. Sintayong bakal memperbaiki kekurangan agar bisa mengalahkan Jordania. Berkaca dari laga sebelumnya, sang pelatih sangat yakin kalau Indonesia bakal bisa bermain baik. Benar saja, skuad Garuda Muda tampil luar biasa dengan membabat habis Jordania 1-4. Anak asuh Sintayong sudah menekan lini pertahanan skuad The Silvalros sejak menit awal. Saat itu, Rafael Strike hampir melesakkan gol saat menerima umpan manis dari Witan Sulaiman. Beruntung Ahmad Al-Juadi dengan sigap mampu mengamankan gawangnya. Kemudian timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Rafael Strike dijatuhkan di kotak terlarang. Marcelino Ferdinand yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik. 10 menit sebelum laga usai, Witan Sulaiman berhasil mencetak gol kedua lewat skema cantik. Kombinasi Rizky Ridho dan Marcelino diselesaikan dengan placing indah di sudut kanan gawang. Dominasi timnas Indonesia bahkan membuat Jordania merasa frustasi. Skuad The Silvalros gagal menciptakan satupun peluang emas dan hanya mengandalkan umpan-umpan silang. Beruntung pertahanan timnas Indonesia masih cukup solid dan sulit digempur oleh penyerang Jordania. Di babak kedua, Indonesia sedikit menurunkan tempo permainan. Hebatnya, skuad Garuda Muda berhasil mencetak 2 gol lewat Marcelino Ferdinand dan Komang Teguh. Kemenangan atas Jordania berhasil meloloskan Indonesia ke babak 8 besar. Skuad Garuda Muda kembali mencetak sejarah baru. Pasalnya, ini menjadi kali pertama skuad Garuda Muda mampu bermain hingga babak 8 besar di Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Sintayong berhasil membuktikan janji manisnya. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa ini sempat menyebut akan menaikkan level Garuda Nusantara ke level tertinggi. Berarti Sintayong diambang perpanjangan kontrak baru karena berhasil menyelesaikan tuntutan PSSI. Sebelumnya PSSI meminta sang pelatih lolos ke 8 besar apabila kontraknya ingin diperpanjang. Pembuktian pemain lokal. Sejarah baru yang tercipta nggak terlepas dari performa gemilang pemain-pemain lokal. Sintayong lagi-lagi bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih. Padahal media Soha sempat memprediksi Indonesia akan kesulitan tanpa pemain keturunannya. Skuad Garuda Muda sendiri hanya membawa 4 pemain keturunan saja, mulai dari Rafael Strike, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Nathan Chuaon. Hebatnya, para pemain lokal sukses menjadi bintang pertandingan di sejumlah laga. Dari 3 pertandingan yang dijalani, mayoritas gol berasal dari para pemain lokal. Sebut saja Komang Teguh yang sudah mencetak 2 gol di pertandingan kontra Australia dan Jordania. Berikutnya ada Marcelino Ferdinand yang menjadi bintang kemenangan menghadapi Jordania. Witan Sulaiman juga nggak boleh dilupakan setelah berhasil mencetak gol cantik. Padahal dirinya sempat mendapatkan hujatan dari para netizen Indonesia. Warganet mengkritik jika Witan selalu bermain buruk dan kerap melakukan kesalahan umpan. Penampilan apik dari Witan dan Marcelino mendapatkan komentar positif dari Muhammad Rais Adnan. Pundit lokal asal Indonesia ini nggak menyangka kalau para punggawa lokal bisa bermain apik. Rais Adnan mengatakan kalau para pemain keturunan bahkan kalah pamor di turnamen kali ini. Justin Hubner sempat melakukan blunder dengan melesakkan gol bunuh diri. Berpeluang lawan Jepang atau Korea Selatan. Ini yang ditunggu-tunggu.
Skuad Garuda Muda langsung ditunggu oleh lawan yang kuat usai meraih kemenangan dari Jordania. Timnas Indonesia U23 berpeluang bakal bertemu dengan Jepang ataupun Korea Selatan. Kedua negara unggulan ini masih akan saling bertarung di laga terakhir grup B. Jepang dan Korea Selatan kini sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Pemenang dari duel kedua negara ini dipastikan bakal menjadi lawan Garuda Muda. Sintayong mengaku nggak gentar menghadapi Jepang ataupun negaranya sendiri Korea Selatan. Coach Sintayong malah berharap Garuda Muda bisa melawan kedua negara raksasa Asia tersebut. Namun Sintayong menyebut lebih ingin bertemu dengan Jepang dibandingkan dengan Korea Selatan. Pasalnya Coach Sintayong enggan berhadapan dengan negaranya sendiri. Skuad Garuda Muda juga diprediksi bisa menyulitkan Jepang yang dihuni oleh para pemain muda terbaik. Sintayong diprediksi akan bermain lebih bertahan untuk meredam serangan Jepang. Apabila bertemu dengan Korea Selatan, tim nasional Indonesia U23 juga harus bermain cerdas. Garuda Muda bisa mengikuti strategi Tiongkok U23 saat bertemu dengan skuad Taeguk Muda. Skuad tirai bambu sukses merepotkan Korea Selatan dengan serangan cepatnya. Partai Indonesia di babak 8 besar akan dimainkan pada hari Jumat tanggal 26 April pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Itulah ulasan kronologi lengkap Timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda punya peluang besar lolos ke semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan atau Jepang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ya, itu tadi kita sama-sama menyimak. Nah, untuk komentar saya nggak banyak lah teman-teman ya. Saya akan coba sedikit berkomentar tentang dari sebelum turnamen dimulai. Memang apa ya, TC tim U23 kita agak mepet sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Saya juga terus kok mengikuti perkembangan timnas dari senior, kelompok umur. Hanya saja saya nggak pernah bikin video. Nah, coba kali ini ya, tentu Coach Shin sebagai pelatih kepala tahulah ya plus minus dari anak asuh yang ditukangi beliau, dan saya rasa Coach Shin tahu formulasi khusus untuk tim yang secara level di bawah komandonya dulu di Korea Selatan, pasti itu. Yang kedua, lawan Qatar, kita tahu lah ya, kita tuh bukan lawan Qatar tapi ya lawan pelatih juga, itu agak berat. Tapi di sisi lain yang perlu dicermati, semangat juang timnas kita setelah Ivar Jenner kena kartu kuning kedua terus kartu merah itu yang masih sempat jadi kontroversi sampai sekarang, ditambah lagi menit-menit akhir injury time tuh Ramadhan Sananta, kita tahu jadi 9 lawan 11 pemain ya, lawan 12 atau 13 lah plus pelatih. Yang saya apresiasi adalah semangat juang timnas Indonesia yang nggak down walaupun kita istilahnya tanda kutip dicurangi oleh tuan rumah. Itu salah satu apresiasi buat timnas kita dan Coach Shin. Dan yang ketiga, saya sangat mengapresiasi timnas kita mampu mengalahkan Australia walaupun dalam hitungan under 23 lah ya, bukan senior, tapi itu adalah sebuah prestasi yang layak harus diapresiasi. Bukan soal menang kalah, tapi saya lebih mengapresiasi dari segi permainan kita yang levelnya semakin hari semakin baik. Nggak kayak dulu long ball passing nggak akurat atau gimana gitu. Kita tahu lah ciri khas timnas kita. Sekarang enak dilihat. Itu poin plusnya dari saya. Dan yang terakhir, ketika kemarin kita membantai Jordan, saya menilai timnas kita sangat kompak dari lini ke lini, dari bawah, tengah sampai ke depan.
itu terlihat sekali. Dan saya tidak pernah mengatakan pemain lokal lebih baik, pemain keturunan lebih baik. Saya dari awal mengatakan kalau timnas ya timnas, nggak ada pemain lokal atau keturunan. Nah, dari segi kualitas, stamina fisik dan visi bermain sangat-sangat bagus. Melawan Jordan kita menang segalanya. Semoga saja di laga perempat final besok pick yang kita dapat kemarin waktu lawan Jordan bisa kembali diperagakan secara konsisten saat melawan Jepang atau Korea. Nanti malam kita bisa coba lihat pertandingan terakhir Jepang antara Korea. Terus masalah kontrak Coach Shin kita nggak usah khawatir. Pak Erik orangnya profesional, Coach Shin juga profesional. Dengan otomatis kita menang lawan Jordan saja sebenarnya kontrak baru Coach Shin sudah pasti perpanjang, itu saya yakin 100%. Dan ya untuk lain-lain oke lah semua untuk saya. Udah segitu dulu teman-teman review dari saya. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Silahkan komen, kasih kritik, saran, semuanya akan saya tampung untuk perkembangan channel ini ke depan supaya lebih bisa untuk bermanfaat untuk kita semua. Salam olahraga, salam sehat untuk semuanya. Ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Bye bye.